warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Nurjana Abdi Aziz, SE MAK. Sebelumnya perkenalkan, saya Linda Alexandra Lutfia. Saya Amira Ramadan Azara. Saya Raisa Almas Babian. Kami akan memulai presentasi kami. Latar belakang. Banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengolah atau mendaur ulang limbah ini, sehingga banyak dibuang ke saluran drainase atau tempat buangan sampah. Menggunakan minyak goreng bekas berulang kali untuk memasak dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sebagai solusi, produk yang ditawarkan adalah minyak aromaterapi dari minyak jelantah yang didaur ulang. Produk ini memiliki banyak manfaat seperti mengurangi limbah minyak goreng, kemudian berfungsi sebagai dekorasi ruangan, penghangat ruangan, dan juga bisa menjadi terapi bagi mereka yang sedang stres ataupun kesulitan tidur. Selanjutnya adalah visi misi dari perusahaan kami. Visi yaitu kami ingin memproduksi produk dengan kualitas terjaga, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, dan juga mendapatkan keuntungan untuk terus memajukan perusahaan. Lalu untuk misi kami memproduksi setiap produk dengan teliti, lalu memberikan pelayanan pada konsumen dengan sepenuh hati, dan terus berinovasi serta menjaga kualitas produk. Ini adalah BMC atau Business Model Canvas dari kelompok kami. Yang pertama ada customer segment. Customer segmentnya yakni orang pecinta wangian, masyarakat umum untuk dekorasi ruangan, juga sebagai hadiah. Yang berikutnya customer relationship, yakni ganti rugi apabila salah pemesanan, trusted production, juga memberikan diskon ataupun promo. Lalu channel. Media promosi yang akan kami pakai pada bisnis ini yakni sosial media yang seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Lalu poster, juga online shop. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu nilai estetika yang tinggi karena bisa memperlihat ruangan. Lalu kemudian yang kedua, wanginya yang menenangkan. Dan yang ketiga, kami menyediakan request order sebagai hadiah. Yang selanjutnya ada key activities. Yang pertama tentu dengan uji produk, yang kedua dengan promosi, yang ketiga dengan produksi, dan yang keempat dengan pengembangan. Yang selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada tim marketing, yang keempat ada alat transportasi, dan yang kelima adalah biaya perawatan. Selanjutnya ada key partner. Yang pertama ada sumber bahan baku, yang kedua ada online shop, yang ketiga ada promosi kepada selebgram atau teman. Selanjutnya ada broker. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya marketing, yang ketiga ada biaya operasional, yang keempat ada biaya promosi. Selanjutnya ada revenue stream, pendapatan penjualan produk. Selanjutnya akan lanjut oleh saya Aulia. Stream atau buatan. Yang pertama ada produk unik, memiliki formula aroma yang unik dan berbeda dari pesaing, baik itu kombinasi aroma yang tidak biasa atau penggunaan bahan-bahan alami yang jarang ditemui. Yang kedua, kualitas produk tinggi, bahan baku berkualitas, menggunakan bahan baku alami, aman, dan berkelanjutan untuk menghasilkan lilin dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, branding yang kuat, menggunakan identitas visual yang konsisten pada semua materi pemasaran, mulai dari logo, kemasan, hingga sosial media. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, modal terbatas, sulit untuk memproduksi dalam jumlah besar karena keterbatasan modal untuk membeli bahan baku dan peralatan produksi. Anggaran pemasaran yang terbatas diperlukan untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang kedua, tergantungan pada bahan baku, karena bahan baku alami sulit valid atau kualitas sehingga dapat mempengaruhi harga jual produk. Ketersediaan bahan baku alami yang terbatas dapat mengganggu proses produksi. Yang ketiga, merek yang belum terkenal, membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar untuk membangun kesadaran merek di tengah banyaknya pilihan produk. Sulit untuk membedakan produk dengan produk bersaing yang serupa. Opportunity atau peluang. Yang pertama, berinovasi. Dengan terus memberi inovasi pada setiap produk, konsumen dapat selalu memiliki banyak pilihan dan tidak bosan dengan model maupun wangi dari lilin. Yang kedua, endorse. Salah satu cara untuk mempromosikan barang pada konsumen agar dapat dikenal luas adalah dengan cara melakukan endorse pada influencer. Yang ketiga, sejumlah diskon. Untuk menarik konsumen, kami juga akan memberi penawaran khusus seperti pemberian diskon sebesar 10% setiap pembelian lilin aromaterapi. Risk atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang tinggi, munculnya banyak pesaing baik dalam skala kecil maupun besar dengan produk serupa dan harga yang lebih dapat bersaing
membuat kami harus memiliki identitas produk yang tidak dimiliki merek lain. Yang kedua, kurang aman untuk anak-anak seperti yang kita ketahui dari tanggal api memerlukan api yang dinyalakan pada tubuh untuk menghasilkan wangi, tapi sendiri berbahaya bagi anak-anak apabila terjangkau orang dewasa. Lalu aspek mekanisme produksi yang meliputi faktor produksi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Salah satu SDA yang kami pakai adalah minyak. Meskipun minyak yang kami pakai sebagai bahan baku produksi adalah minyak jelantah, namun tetap minyak jelantah sendiri sumbernya berasal dari produksi kelapa sawit. Yang kedua, faktor SDM. Sebagai tim yang saling berbagi tugas dari mulai produksi barang hingga marketing, untuk saat ini SDM yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis adalah anggota dari kelompok kami. Yang ketiga, faktor sumber daya modal. Nah, modal yang kami gunakan saat ini adalah modal lancar, yakni modal yang hanya digunakan sekali produksi. Yang terakhir, faktor sumber daya informasi. Penting bagi kami untuk memiliki banyak informasi, mulai dari informasi terkait bahan baku, harga pasar penjualan, hingga platform yang berpotensi mendatangkan konsumen, sehingga kami harus selalu mencari info. Setelah faktor produksi, sekarang mekanisme produksi. Kami akan melakukan produksi dengan menyimpan jumlah stok sedikit, karena untuk saat ini kami masih menitis dalam buka bisnis baru. Selain itu, ada beberapa produk yang memang diproduksi sesuai request dari konsumen. Masuk ke dalam aspek rencana pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Anak muda ataupun usia 25 tahun ke atas seperti mahasiswa pekerja kantoran yang sangat menyukai kewangian, keindahan untuk ruangan, juga membutuhkan produk yang membuat dirinya tenang juga rileks. Yang kedua, targeting. Segmen pria maupun wanita usia 18-30 tahun yang sangat suka produk yang membuat dirinya tenang, rileks, hangat, juga suka dengan wangian, juga memperindah ruangan. Dan yang terakhir, positioning. Produk lilin aromaterapi diposisikan sebagai produk premium yang memiliki banyak manfaat. Dengan lilin aromaterapi yang sudah dinyalakan, maka wanginya akan menyebar. Wangi dari itulah yang membuatnya jadi rileks, juga membuat badan cepat tidur. Masuk ke dalam aspek sumber daya manusia. Yang pertama, manajer produksi. Tugasnya bertanggung jawab atas kualitas produk yang telah dihasilkan, memastikan setiap hasil produksi adalah barang yang layak dijual. Yang kedua, biro keuangan bertanggung jawab atas pembukuan perusahaan, menyusun laporan keuangan yang akurat untuk perusahaan. Yang ketiga, tim produksi, yaitu memproduksi barang sesuai pedoman perusahaan dan memastikan semua barang yang diproduksi dalam keadaan baik dan konsisten. Dan yang terakhir, tim pemasaran, yaitu mengelola strategi penjualan agar produk yang terjual sesuai dengan target yang ditentukan. Yang selanjutnya ada aspek rencana keuangan dan anggaran. Produksi akan dilakukan menyesuaikan waktu, kuantitas, hingga keperluan biaya. Diperlukan waktu minimal 1 hari untuk memproduksi barang, karena bahan baku berupa minyak jelantah perlu disterilisasikan atau direndam selama 24 jam. Dan selama 1 hari, kami dapat memproduksi kurang lebih 20 lilin aromaterapi. Selanjutnya adalah produksi biaya. Jadi, margin keuntungan laba kotor adalah 20%. Perhitungan tersebut barulah laba kotor. Ketika kami sudah mendapatkan perhitungan laba bersih, kami mengharapkan keuntungan margin sekitar 10%. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan selesainya penyusunan proposal produk lilin aromaterapi, kami menarik kesimpulan dengan hadirnya produk lilin aromaterapi yang diolah dari minyak jelantah besar, harapan kami dapat menekan jumlah minyak jelantah yang dibuang tanpa adanya proses dan daur ulang. Produk ini hadir sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan. Besar juga harapan kami dapat memberikan produk yang memiliki nilai estetika, yaitu sebagai hiasan ruangan, dan memiliki nilai guna, yaitu sebagai pengharum ruangan dan terapi untuk meredam stres maupun bagi seseorang yang memiliki gangguan tidur. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.